Sebelum kita lebih lanjut, saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu bulu tangkis. Jadi, permainan bulu tangkis ini adalah di dalam bahasa Inggris disebut badminton. Jadi, adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat yang memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki gagang juga. Jadi, itu disebut dengan raket. Jadi, alat ini dimainkan oleh dua orang untuk tunggal dan juga ada untuk pasangan, yaitu untuk ganda yang saling berlawanan pastinya. Nah, perlengkapan yang dilakukan di dalam permainan bulu tangkis ini ada kuk, yaitu bola raketnya, kemudian raket, ada juga bisa juga sepatu. Jadi sepatu ini ada sepatu khusus untuk permainan bulu tangkis ya. Yang pertama, saya akan mencoba untuk menjelaskan sejarah dari permainan bulu tangkis di kancah internasional. Jadi sumbernya ini saya ambil dari Wikipedia. Olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi juga disebut di India dan juga di Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut jianzi, yang melibatkan penggunaan kok tanpa raket. Alih-alih koknya dimanipulasi dengan kaki. Objektifnya, permainan ini adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris, sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut battledores dan shuttlecocks sangat populer. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat yang disebut juga dengan battledores dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah. Jadi bisa dibilang di Tiongkok dan di Inggris permainan bulu tangkis di zamannya hampir sama. Ini cukup populer untuk menjadi nuansa harian di jalan-jalan London pada tahun 1854 ketika majalah Punch mempublikasikan kartun untuk ini. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Islam, yang sekarang juga disebut dengan negara Thailand, selagi mereka mengolonisasi Asia. Ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memakaikan secara bersaingan. Oleh sebab kota Pune dikenal sebelumnya sebagai Pona, permainan tersebut juga dikenal sebagai Pona pada masa itu. Para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya sekarang pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penyalur mainan Inggris, berjudul Badminton Battledore A New Game atau Battledore Bulu Tangkis, sebuah permainan baru. Ini melukiskan permainan tersebut dimainkan di gedung badminton atau Badminton House, Estate Duke of Behaviours di Gloucestershire di Inggris. Rancangan peraturan yang pertama dituliskan oleh klub badminton Bath pada tahun 1877. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pertama kali pada tahun 1899 dengan kejuaraan yang bernama All England. Bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur dan Tenggara, yang saat ini mendominasi olahraga ini, dan di negara-negara lain. Selanjutnya, sejarah permainan bulu tangkis di negara kita, negara Indonesia. Sebenarnya sejarah bulu tangkis di Indonesia dimulai pada tahun 1930-an. Kala itu olahraga ini masuk ke dalam perkumpulan ISI atau Ikatan Sport Indonesia. Namun tahun 1930 ada masa di mana Indonesia belum merdeka, sehingga keberadaan olahraga ini terabaikan karena sibuk berperang. Indonesia merupakan salah satu negara yang dijajah oleh Inggris,
sehingga Inggris juga turut memperkenalkan bulu tangkis di negara ini. Namun permainan bulu tangkis baru benar-benar berkembang di Indonesia setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1948, Presiden Soekarno menginginkan bulu tangkis menjadi alat untuk memperkenalkan nama Indonesia di kancah dunia. Kala itu Presiden Soekarno mengkampanyekan nation building, yaitu sebuah gerakan untuk membangun bangsa. Melalui keputusan Presiden nomor 263 tahun 1953, Presiden Soekarno mengatakan bahwa Indonesia menjadi 10 besar di dunia dalam kejuaraan olahraga. Bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi Indonesia berhasil mewujudkannya pada tahun 1958. Bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang dikampanyekan agar Indonesia sukses berprestasi di tingkat internasional. Sejak saat itu banyak orang mulai berlomba-lomba untuk menjadi pemain bulu tangkis yang handal. Dan pada tahun 1947, Indonesia membentuk asosiasi yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI, yang kemudian disusul dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia pada tanggal 5 Mei 1951. Setelah itu, Indonesia mulai mencoba berbagai kejuaraan di kancah internasional, salah satunya dalam Piala Thomas di Singapura pada tahun 1958. Kala itu nama Indonesia masih diremehkan oleh negara-negara lain dalam kejuaraan bulu tangkis. Indonesia mulai terangkat namanya ketika pemain bulu tangkis asal Indonesia bernama Tan Jo Hook dan Ferry Sonnevel berhasil memenangkan kompetisi bulu tangkis di All Indonesian Final. Sejak itu Indonesia mulai percaya diri dan meraih banyak piala di kejuaraan bulu tangkis tingkat internasional dan dunia. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa peraturan yang terdapat di dalam permainan bulu tangkis. Jadi, beberapa peraturan ini adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh IBF, yaitu peraturan yang berstandar nasional. Jadi, IBF ini sekarang itu adalah nama yang dulu, ya. Jadi sekarang sudah berubah menjadi BWF atau BWF, yaitu Badminton World Federation. Jadi IBF itu yang lama dan sekarang digunakan BWF yang masih digunakan sampai sekarang. Jadi perlu dicatat dan dalam permainan bulu tangkis, seorang pemain bulu tangkis tidak boleh hanya memiliki skill individu yang bagus. Karena jika seorang pemain memiliki skill individu yang bagus dalam permainan bulu tangkis, tapi jika dia tidak mengerti akan peraturan permainan bulu tangkis, itu sama aja dengan nol. Ya, jadi pemain bulu tangkis harus mengerti akan kedua hal tersebut. Tidak hanya memiliki skill individu, tetapi harus memiliki skill individu dan ditambah dengan pengetahuan akan peraturan permainan bulu tangkis. Jadi pertama peraturannya itu yaitu adalah peraturan lapangan. Jadi lapangan yang dipakai dalam permainan bulu tangkis ini sudah ditetapkan oleh BWF, yaitu Badminton World Federation, yang pastinya sudah berstandar internasional. Jadi lapangan bulu tangkis harus berbentuk segi 4 atau persegi. Jadi lapangan bulu tangkis harus berbentuk segi 4 ataupun persegi panjang, yaitu dengan ukuran standarnya yaitu sekitar 13,40 meteran. Yang dengan ukuran tersebut sudah bisa dipakai di dalam permainan ganda ataupun campuran. Ya, ganda, campuran ataupun tunggal. Jadi lapangan ini ditandai dengan garis berwarna yang terlihat di dalam lapangan jelas, ada yang berwarna putih, hitam, kuning, dan juga ada beberapa warna lainnya dengan batas yang sudah ditentukan. Jadi tebal garis lapangan tersebut yang ada di dalam lapangan bulu tangkis yaitu sekitar 3,8 cm. Garis tersebut juga menjadi garis batas out dari badminton itu sendiri. Nah, kalau peraturan tiang yaitu tingginya
tinggi dari kedua tiang ini harus sekitaran 155 cm dari lantai. Jadi kedua tiang ini harus kuat dan harus tetap terjaga dan tidak terlalu kerut, karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya berstandar internasional yang pastinya sudah bagus. Kemudian ada peraturan jaring atau net ya. Jadi jaring atau net yang ada di dalam permainan bulu tangkis ini talinya harus halus dan disamakan dengan dijala. Ya tahu kan dijala di dalam jaring bulu tangkis itu. Jadi jaraknya itu kira-kira 1,6 cm dan sampai 2,0 cm. Jadi sekitaran segitu. Net harus dipasang terentang dengan erat dan kuat di antara kedua tiang. Jadi kedua tiang tadi yang harusnya kuat, tidak boleh gampang rusak. Harus mempunyai bahan yang kuat dan tinggi dari tiang itu dan mempunyai lebar yaitu sekitar 76 cm. Ya, jadi net harus dipasang dengan erat dan kuat di antara kedua tiang dan mempunyai lebar 76 cm. Kemudian pada bagian ujung net harus berada 152 cm dari lantai. Pada pertengahan lapangan adalah 155 cm dari lantai pada kedua tiang yang dipasangkan tadi. Kita lanjut ke peraturan kok, yaitu alat atau media yang digunakan di dalam permainan bulu tangkis. Jadi koknya ini harus mempunyai berat sekitar 4,8 sampai 5,6 cm. Kok juga harus mempunyai 14 sampai 16 helai bulu yang dilekatkan pada kepala dari gabus yang berdiameter sekitar 2,5 sampai 2,9 cm. Jadi panjang bulunya ini, panjang bulu dan dari kedua ujung yang menempel pada dasarnya yaitu berbahan gabus. Jadi kalau teman-teman pernah melihat bola raket atau kok itu ada gabus yang sekitaran 6,2 cm sampai 6,9 cm lah bisa dibilang. Kemudian bulu-bulu ini tersebar menjauhi gabus dan berdiameter sekitar 5,5 sampai 6,3 cm pada ujung bawah terjauh dari gabus. Jadi untuk bolanya ini atau untuk koknya ini bisa dimodifikasi oleh modif yang ada di pasaran. Jadi tergantung dari kita sendiri yang mau memakai, yang mau gimana. Kemudian kita lanjut ke dalam peraturan permainan tunggal. Jadi di dalam permainan bulu tangkis yaitu yang tunggal mempunyai beberapa aturan yang perlu kita lihat jika kita ingin bermain bulu tangkis yang secara resmi ya. Jadi yang pertama, yang akan melakukan servis atau yang menerima dari bidang servis kanan jika nilai pelaku servis adalah 0 atau angka genap, yaitu bisa sekitar 2, 4, 6 dan lain-lainnya di dalam pertandingan bulu tangkis. Kemudian servis dilakukan atau diterima dari bidang servis kiri apabila nilai perilaku atau pelaku servis merupakan angka ganjil, yaitu sekitar 1, 3, 5, 7 dan lain-lain. Kemudian dan pertandingan ganda ya tadi yang tunggal dan sekarang yang ganda, yaitu sebelum pertandingan dimulai sudah ditetapkan pihak mana yang melakukan servis pertama kali. Jadi biasanya dilakukan dengan undian. Kemudian pemain di bidang servis kanan akan memulai pukulan ke arah lawannya yang terdiri secara diagonal di hadapannya. Kemudian pukulan servis pertama dilakukan oleh pihak yang berada di sisi dalam lapangan dari bidang servis kanan. Jadi perlu ditekankan di dalam hal ini ya. Kemudian bola servis diterima oleh pemain yang berdiri secara diagonal
dan berhadapan dengan pemain pelaku servis. Apabila bola servis diterima oleh pemain yang tidak berdiri secara diagonal dengan pelaku servis, maka tim pelaku servis mendapatkan 1 angka. Nah, di sini perlu kita ketahui berapa peraturan dalam permainan bulu tangkis ini ternyata cukup sulit atau banyak. Kemudian di sistem perhitungan poinnya. Di sistem perhitungan poinnya ini di dalam permainan tunggal maupun ganda yaitu terdiri dari 3 kali 21 rally point. Ya. Jadi pemenang dalam pertandingan bulu tangkis adalah pemain atau pasangan yang sudah memenangkan 2 set. Ya. Jadi itu kan ada 3 set 21 gamenya 21. Jadi misalkan tim A menang 1 set, tim B juga menang 1 set, jadi 1 sama. Jadi penentunya ini adalah 1 set lagi siapa yang menang itu. Kemudian apabila kedua belah pihak sudah mencapai poin 20 yang sama, maka dibutuhkan selisih 2 poin untuk menentukan pemenangnya. Ya. Tetapi jika poin kedua tim sudah sama-sama mencapai 20 poin 29 dan belum memiliki selisih poin 2, maka tim yang terlebih dahulu mencapai poin 30 akan ditetapkan sebagai pemenangnya. Di situ perlu kita ingat kalau kita ingin bermain bulu tangkis di kancah resmi. Kemudian ada juga peraturan permainan bulu tangkis dari segi pemimpin pertandingan. Jadi pertandingan bulu tangkis dipimpin oleh seorang wasit utama dan 4 hakim garis, yang mana jika bola keluar dari lapangan, maka seorang hakim garis harus mengangkat tangan ke samping. Untuk memulai pertandingan bulu tangkis, maka dilakukan undian yang sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk memulai pertandingan bulu tangkis biasanya dilakukan dengan undian untuk siapa yang harus memulainya duluan. Berikutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa teknik pukulan yang diterapkan di dalam permainan bulu tangkis. Jadi yang pertama itu adalah pukulan servis. Jadi pukulan servis ini adalah pukulan yang dilakukan di awal pertandingan sebagai tanda memulainya suatu permainan. Jadi di dalam permainan bulu tangkis diawali dengan servis. Pukulan servis ini juga terdiri dari 3 macam, yaitu servis panjang, servis pendek, dan juga servis flick atau flick servis. Kedua, pukulan lob, yaitu pukulan lob adalah pukulan yang dilakukan yaitu untuk meletakkan bola atau kok pada bagian belakang area permainan lawan. Jadi pukulan ini terdiri dari 2 macam, yaitu ada pukulan lob serang dan juga ada pukulan lob penangkis. Jadi ibaratnya attack defense gitu. Kemudian pukulan drive. Pukulan drive ini adalah pukulan yang dilakukan dengan cepat dan arah bolanya yaitu datar. Jadi arah bola dari pukulan drive ini sedekat mungkin dengan net. Tipis-tipis lah bisa dibilang ya. Kemudian pukulan ini biasanya dilakukan agar pemain lawan tak dapat mengembalikan bola. Kemudian ada pukulan smash. Pukulan smash ini adalah pukulan yang biasa dilakukan dengan kecepatan penuh dan arah bola yang menukik tajam. Jadi kita pasti sudah sering mendengarkan smash gitu. Kemudian pukulan drop shoot. Pukulan drop shoot adalah pukulan tipuan. Adalah pukulan yang dilakukan dengan gerakan seperti orang yang melakukan smash. Tetapi bedanya yaitu ketika bola menyentuh raket, pukulan dilakukan dengan lembut agar bola jatuh sedekat mungkin dengan net. Jadi bisa dibilang pukulan yang satu ini hampir mirip dengan pukulan smash, cuman perbedaannya dari segi kecepatan bola. Nah, kalau pukulan smash tadi kan bolanya cepat tuh. Tapi kalau pukulan drop shoot ini tipuan. Jadi misalkan kita melakukan misalkan kita mau melakukan smash, kita lompat siap buat smash, tapi bolanya itu kita buat pelan sedekat mungkin dengan net. Jadi kita menipu lawan istilahnya.
Kemudian terakhir itu adalah pukulan netting. Jadi pukulan netting ini adalah pukulan yang dilakukan di dekat net dengan cara hanya menyentuh bola dengan raket, yaitu agar bola jatuh sangat dekat dengan net ya. Jadi itu adalah 6 pukulan yang saya coba jelaskan. Kemudian ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain di dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama itu adalah pegangan yang tidak tepat. Jadi kesalahan ini sering terjadi di dalam permainan bulu tangkis. Pegangan yang tidak tepat, itu cara memegang raket juga sangat mempengaruhi jalannya permainan bulu tangkis. Jadi salah satu kesalahan memegang raket adalah ketika akan melakukan pukulan. Kepala raket posisinya itu justru lebih tinggi dari pegangan raket. Jadi hal ini menyebabkan pukulan kita tidak terarah dan mungkin bisa lemah. Jadi selain itu, pegangan raket ini juga yang tidak kuat ya, merupakan kesalahan yang sering terjadi ya. Tidak perlu dipungkiri. Jadi akibat dari kesalahan ini, pukulan yang tidak kuat dan menyebabkan bola tidak terarah dengan baik. Berikutnya yaitu adalah pukulan yang terlalu tinggi. Jadi kesalahan yang satu ini sering terjadi juga, bahkan dilakukan oleh pemain-pemain bulu tangkis yang profesional. Kesalahan ini melakukan smash atau pukulan yang membuat bola melambung terlalu tinggi. Jadi pukulan yang terlalu kuat dan sudut pukulan yang salah menyebabkan bola menjadi terlalu tinggi. Jadi bola melambung terlalu tinggi istilahnya. Kemudian selanjutnya yaitu keluar garis. Kesalahan ini juga sering dilakukan oleh beberapa pemain bulu tangkis, yaitu bola sering keluar garis sehingga menyebabkan bola itu jatuh di luar garis. Jadi kesalahan ini biasanya terjadi itu diakibatkan oleh pukulan dari pemain yang biasanya tidak konsentrasi atau mungkin disebabkan oleh hal-hal lain, misalnya seperti gugup, tidak percaya diri, yang tidak dapat mengontrol pukulannya. Jadi ini akan berpengaruh dalam jalannya permainan. Kemudian ada juga kesalahan berikutnya, yaitu posisi badan yang tidak tepat. Bukan hanya kesalahan dalam memegang raket yang salah, tetapi posisi badan juga sangat menentukan atau sangat mempengaruhi dalam jalannya permainan. Posisi badan akan sangat mempengaruhi arah dari pukulan bola. Jadi misalnya pada saat melakukan hitting position, jadi maka posisi badan harus menyamping dengan arah net. Jadi sehingga reaksi pada bola akan lebih cepat. Begitu pula dengan lutut yang harus agak dibengkokkan pada saat menerima bola. Posisi badan agak turun sehingga pukulan menjadi lebih kuat dan juga cepat. Lutut yang agak dibengkokkan juga menjaga keseimbangan badan saat memukul. Nah, jadi di sini ditekankan yaitu dalam melakukan posisi yang benar dengan teknik yang benar juga. Jadi tidak asal-asalan. Kesalahan berikutnya yaitu memukul kok atau bola bulu tangkis lebih dari sekali secara beruntun, yaitu ini juga kerap terjadi dalam permainan bulu tangkis, yaitu pemain melakukan pukulan selama lebih dari sekali secara berurutan. Jadi kesalahan tersebut harus kita hindari supaya kita semakin bagus lagi dalam permainan bulu tangkis. Jadi itu beberapa kesalahan yang bisa saya jelaskan di dalam permainan bulu tangkis. Berikutnya saya akan memilih biodata dari pemain bulu tangkis yang saya sukai, yaitu Kevin Sanjaya. Jadi Kevin Sanjaya ini masih aktif dari masa aktifnya sampai sekarang masih aktif. Jadi sekilas mengenai Kevin Sanjaya yaitu lahir di Banyuwangi pada tanggal 2 Agustus tahun 1995. Dia lahir dari pasangan Sugiarto Sukamuljo dan Winarti Niawati. Dia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya bernama Niko Prasetya
Sukamuljo, dan yang terpaut dari 3 tahun dari Kevin. Bakatnya dalam bulu tangkis memang sudah terlihat semenjak dia masih balita, yaitu melihat potensi anaknya. Orang tua Kevin mendaftarkan Kevin ke sebuah klub dari bulu tangkis. Saat Kevin memutuskan untuk menekuni bidang olahraga bulu tangkis, orang tuanya mendukung sepenuhnya keputusannya tersebut. Jadi Kevin ini, buat teman-teman yang belum tahu, dia berlatih di PB Putra 46 Jember bersama sang kakak selama 4 kali dalam seminggu. Jadi dia berlatih di situ pada awalnya. Kemudian kita masuk ke perjalanan karirnya dia. Jadi Kevin Sanjaya ini di tahun 2003 masih duduk di kelas SD. Ya, dia sudah mulai mengikuti perlombaan bulu tangkis. Di tahun yang sama, Kevin berhasil mendapatkan juara 1 saat mengikuti lomba tingkat kecamatan. Jadi dari awal memang sudah nampak potensi dari Kevin Sanjaya ini. Lalu Kevin mengikuti perlombaan bulu tangkis tingkat kabupaten saat dia masih duduk di kelas 3 SD. Di lomba tersebut dia berkompetisi dalam 2 kelompok umur, yaitu di umur 11 tahun dan 13 tahun. Hebatnya, dia berhasil menjuarai kedua kompetisi tersebut. Jadi kedua kompetisi tersebut diembatnya masuk semua. Padahal dia masuk kelas 3 SD loh. Kemudian pada tahun 2006, Kevin melihat iklan beasiswa PB Jarum di TV. Ya, jadi dia tertarik untuk mengikuti dan bergabung. Namun di saat audisi tersebut dia gagal. Namun Kevin ini orangnya tidak mudah menyerah. Dia selalu giat berlatih dan mengasah potensi yang ada di dalam dirinya dalam permainan bulu tangkis. Setahun kemudian dia kembali mengikuti lomba tersebut, beasiswa yang sama, dan dia berhasil. Jadi tahun sebelumnya dia gagal, kemudian dia mencoba lagi, dan pada akhirnya di tahun depan dia berhasil. Kemudian Kevin ini lebih menonjol di dalam permainan yang ganda. Jadi meskipun tekniknya yang dilakukan dia itu hebat, sayangnya karir Kevin ini di sektor tunggal terbilang kurang cemerlang. Jadi di tahun 2010 tim pelatih mengarahkan Kevin ke sektor ganda. Jadi awalnya laki-laki asal Banyuwangi ini, bahkan ibundanya juga ikut protes ke pelatihnya. Jadi ada kurang sreg antara Kevin dan pelatihnya karena Kevin ditempatkan di posisi sistem yang ganda, tidak di tunggal. Mengejutkan di sektor ganda, yaitu Kevin menjadi lebih menonjol lagi. Dia memenangkan banyak kompetisi di sektor ganda. Bahkan dia juga telah mencoba peruntungan baik di bidang ganda putra maupun campuran. Sektor ganda ini juga mengantarkan Kevin untuk menjadi atlet bulu tangkis dan masuk pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, tepatnya pada tahun 2013. Kevin pernah berpasangan dengan beberapa atlet lainnya seperti Lucky Aprinugroho, kemudian Masita Mahrudin, Sylvanus G, Gracia Poli, dan Marcus Gideon yang sering kita dengar. Masih prestasi yang ada di dalam Kevin Sanjaya ini, yaitu saat berpasangan dengan Lucky Aprinugroho, mereka berdua pernah menjuarai berbagai kejuaraan. Jadi seperti rekan tim Indonesia Open GP Gold 2011, kemudian BWF World Junior Championship 2011, dan Singapore International Series 2011. Di kompetisi Singapore International Series ini, pasangan Kevin dan Lucky itu berhasil menyabet runner up. Jadi bayangkan di Singapura dia sudah bisa runner up, itu sudah sangat membanggakan Indonesia. Kemudian ketika bergabung di sektor ganda campuran bersama Masita Mahrudin, Kevin mengikuti berbagai kompetisi seperti Suhadanita Cup di tahun 2013, kemudian Tangkas Specs Junior International Challenge 2013, kemudian 100 Plus Badminton Asia Youth U19 Individual Championship 2013, kemudian mereka berdua juga pernah mengikuti kompetisi BWF World Junior Championship 2013. Sayangnya di situ dia
hanya berhasil menyabet gelar runner-up, tapi itu sudah cukup membanggakan untuk Indonesia tentunya. Kemudian Kevin juga pernah menjuarai kompetisi di New Zealand Open saat berpasangan dengan Sylvanus G. Selain itu, mereka berdua juga pernah menyabet gelar juara pada turnamen Vietnam International 2014. Mereka juga pernah menjuarai Bulgarian International 2014. Dan kemudian saat berpasangan dengan Gracia Poli, Kevin pernah mengalahkan pasangan dari Tiongkok di babak pertama pada ajang Indonesian Open 2014 2014. Namun di babak 2014 mereka kalah dari pasangan asal Korea Selatan. Mereka berdua juga pernah bertanding di kompetisi Yonex Open Chinese Taipei 2014. Kemudian sejak dipasangkan dengan Marcus Gideon yang namanya sudah familiar di kalangan kita, di tahun 2015 pasangan ganda putra yang dijuluki Duo Minions ini berhasil menyabet juara dari turnamen Taiwan Masters. Ya bayangkan teman-teman saja. Kemudian di tahun 2016 pasangan ganda putra ini juga memenangkan beberapa turnamen lainnya seperti Malaysia Master, India Open, Australia Open, dan Chinese Open. Karir dari Duo Minions ini makin menanjak saat mereka menjuarai All England di tahun 2017. Jadi di tahun 2018 mereka berdua juga menjuarai All England. Tidak hanya sampai di situ, pasangan ini juga menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games yang dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 18 Agustus kemarin sampai 2 September tahun 2018. Jadi memang Kevin Sanjaya ini patut diapresiasi atas prestasinya. Kemudian untuk atlet yang sudah pensiun, yaitu legenda, saya pilih yaitu Susi Susanti. Jadi siapa sih yang tidak mengenal Susi Susanti ya? Susi Susanti ini nama lengkapnya itu Lucia Francisca Susi Susanti atau Wang Lianxiang dalam bahasa Chinese-nya. Julukannya yaitu pengantin Olimpiade atau Super Susi. Jadi dia itu sekarang berprofesi sebagai pelatih. Dia lahir di Tasikmalaya di Jawa Barat, lebih tepatnya di tanggal 11 Februari tahun 1971. Jadi dia juga sudah menikah dengan Alan Budi Kusuma dan memiliki 3 orang anak, yaitu Laurentia Averina, Albertus Edward, dan Sebastianus Frederick. Dan kita akan mencoba singkat Susi Susanti ini di mana. Lucia Francisca Susi Susanti atau sering dikenal dengan nama Susi Susanti adalah salah satu perbulu tangkis putri yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Jadi dia bisa dikatakan legenda. Wanita kelahiran Tasikmalaya ini menyukai bulu tangkis sejak usia dini. Dukungan penuh dari orang tuanya yang dapat mengantarkan dia sampai sekarang. Jadi dia pertama itu di PB Tunas Tasikmalaya dan dia berlatih selama 7 tahun dan dia berhasil memenangkan kejuaraan bulu tangkis junior pada saat itu sekitar tahun 1985. Jadi ketika Susi Susanti menginjak ke kelas 2 SMP, ia pindah ke Jakarta dan lebih serius fokus di dalam bulu tangkis. Jadi dia ini Kevin Sanjaya dan Susi Susanti ini menurut saya sama-sama memiliki potensi diri di dalam permainan bulu tangkis. Jadi di Jakarta ia tinggal di asrama sekolah khusus atlet. Jadi pergaulannya sangat terbatas dengan sesama atlet dan jadwal latihannya pun sangat padat. Kemudian pada awal di tahun 1989, Susi sudah berhasil menjadi juara di Indonesian Open. Jadi berkat kegigihan dan kerja kerasnya dan juga ketekunannya, dia dapat mendapatkan gelar tersebut. Susi berhasil turut serta menyumbangkan gelar Piala Sudirman pada tim Indonesia untuk pertama kalinya, yang belum pernah terulang sampai saat ini. Jadi bisa dikatakan rekornya Susi Susanti yang ini belum terpecahkan sampai sekarang. Piala Sudirman pada tim Indonesia untuk pertama kalinya ini. Dan kemudian dia juga menjuarai beberapa kompetisi lainnya seperti meraja kompetisi bulu tangkis
wanita di All England, yaitu kalau tidak salah sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1990, 1991, 1993, dan 1994. Dan dia juga pernah menjadi juara dunia di tahun 1993. Jadi perlu dicatat, memang prestasinya sudah sangat besar bagi Indonesia. Dan puncak karirnya Susi bisa dibilang pada tahun 1992 ya. Jadi ketika ia menjadi juara tunggal putri cabang bulu tangkis di Olimpiade Barcelona. Ya, jadi Susi pernah menjadi peraih emas pertama bagi Indonesia di ajang Olimpiade. Uniknya, Alan Budi Kusuma yang merupakan suaminya sekarang, di situ mereka masih pacaran. Ketika itu juga berhasil menjadi juara tunggal putra, sehingga media asing menjuluki mereka sebagai pengantin Olimpiade, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sebuah julukan yang menjadi kenyataan pada 9 Februari 1997, Susi kembali berhasil meraih medali. Adapun beberapa medalinya yaitu medali perunggu pada 1996 di Atlanta, Amerika Serikat, dan juga meraih beberapa prestasi lainnya seperti Piala Uber tahun 1994 dan 1996 bersama tim Uber Indonesia. Puluhan gelar seri Grand Prix juga berhasil ia raih sepanjang karirnya. Dan Susi Susanti memutuskan untuk gantung raket di sepak bola ya. Gantung raket pada tahun 1998. Sebenarnya Susi bisa masih melanjutkan 2 tahun ke depan di ajang Asian Games ingin untuk mendapatkan medali emas, tetapi di situ Susi dinyatakan hamil pada tahun 98. Jadi tidak memungkinkan untuk dia kembali berkompetisi lagi dengan situasinya pada saat itu. Jadi dia memutuskan untuk gantung sepatu. Jadi itulah beberapa penjelasan mengenai bulu tangkis, mulai dari pengertian, tekniknya, pukulan, dan peraturan, sampai ke biodata para pemain yang saya sukai. Jadi jika ada kesalahan informasi atau beberapa hal yang kurang dalam pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekian untuk tugas saya. Saya Ricardo Huta Barat dari kelas 11 I1. Salam sehat, salam olahraga.